Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ekonomi dan para audiens sekalian. Perkenalkan, saya Dila Bogojarani dengan NIM 22402103 dari kelas Perbankan Syariah E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi tafsir ekonomi dari bab 7 sampai bab 12. Baik, langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu tafsir ayat asuransi. Definisi dari asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan penerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Selanjutnya, dalil atau landasan hukum tentang asuransi. Yang pertama, Al-Quran, ada di Quran Surat An-Nisa ayat 9 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dan terdapat juga pada Al-Hadis. Selanjutnya, landasan kitab tentang asuransi. Ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum bagi asuransi, khususnya asuransi takaful yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong, ta'awun. Beberapa ayat tersebut misalnya yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2, juga ketentuan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dan juga dalam Surat At-Takhabun ayat 11. Selanjutnya, macam-macam asuransi. Yang pertama, asuransi yang bersifat bisnis. Pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing. Yang kedua, asuransi yang bersifat kolektif. Asuransi jenis ini disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau koperati. Dan yang ketiga, asuransi sosial. Asuransi jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya. Selanjutnya, manfaat dan risiko asuransi. Manfaatnya ada rasa aman dan perlindungan nasabah. Asuransi berhak memperoleh klaim atau hak nasabah asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil dan berfungsi sebagai tabungan atau sebagai alat penyebaran risiko dan dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Adapun resikonya ada resiko murni, resiko investasi, resiko individu. Selanjutnya, syarat dan rukun dalam asuransi. Rukun dan syarat kafalah asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kafil atau orang yang menjamin, dan makfulah orang yang berpiutang, dan makful anhu adalah orang yang berhutang, dan makful bih utang baik berupa barang maupun orang. Selanjutnya kita ke bab 8, yaitu tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Pengertian dari wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dengan jenis pekerjaan yang bisa digantikan nakbalu an-niyabah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dasar hukum dari wakalah ada Al-Quran dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 dan Surat An-Nisa ayat 35 dan juga terdapat pada As-Sunnah dan Ijma. Adapun rukun dan syarat perwakilan atau wakalah, ada rukun dalam wakalah perwakilan sebagai berikut. Yang pertama, al-wakil atau penerima kuasa atau orang yang diberi kuasa, dan al-muwakil pihak yang meminta diwakilkan atau orang yang memberi kuasa, dan yang ketiga al-taukil objek akad berupa barang atau jasa, dan sigot ijab dan qabul pernyataan kesepakatan atau serah terima. Dalam melaksanakan wakalah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya. Dan yang keempat, sigot atau ijab qabul. Selanjutnya, jenis-jenis wakalah. Yang pertama, wakalah
mutalaqqah merujuk pada bentuk wakalah yang memberikan kuasa secara mutlak atau tanpa batasan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah adalah pemberian kuasa yang diarahkan untuk tindakan atas nama pemberi kuasa, namun terbatas pada urusan-urusan tertentu. Dan yang ketiga, wakalah al-ammah adalah akad wakalah di mana pemberi wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci. Selanjutnya, mewakilkan dalam jual beli akad atau perjanjian wakalah sah dengan cara tanzik, taklik yang dan bisa dikaitkan dengan masa yang akan datang. Wakalah bisa juga ditentukan tentang waktu dan dengan pekerjaan tertentu. Dimaksud dengan tanzik adalah seperti ucapan, saya mewakilkan kepadamu untuk membeli buku atau baju. Sedangkan dimaksud taklik adalah seperti ucapan, bila masalah sengketa tanah ini berhasil, maka Anda akan menjadi wakil saya. Dan yang dimaksud dengan mengaitkan dengan masa yang akan datang seperti ucapan, saya kuasakan urusan keluarga ini kepada Anda selama 1 tahun untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, berakhirnya wakalah. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Kedua, bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila. Dan yang ketiga, pekerjaan yang menjadikan perjanjian telah dihentikan karena masa kontrak atau perjanjiannya sudah berakhir. Dan yang keempat, pemutusan orang yang mewakilkan kepada wakil meskipun wakil tidak mengetahui. Dan yang kelima, orang yang mewakili memutuskan sendiri. Dan yang keenam, keluarnya orang yang mewakili dari status kepemilikan. Baik, selanjutnya kita ke bab 9, tafsir ayat permodalan. Pengertian dari modal atau kapital mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu kegiatan produksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, hadis tentang modal. Salah satu hadis tentang modal yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan atau kejelasan hukumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, landasan hukum ayat permodalan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-Hadid ayat 11 dan surat Al-Baqarah lagi dalam ayat 282 sampai 283. Selanjutnya, macam-macam modal. Yang pertama, modal inti. Kedua, modal pelengkap. Itu terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Selanjutnya, keuntungan ayat permodalan. Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha. Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Selanjutnya bab 10 yaitu tafsir ayat barang titipan atau wadiah. Pengertian dari wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Dasar hukum al-wadiah adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Selanjutnya, rukun dan syarat wadiah. Rukunnya ada pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip, dan objek wadiah berupa barang yang dititipkan atau wadiah. Dan yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Selanjutnya syarat. Syaratnya ada pelaku harus cakap hukum, balik, dan mampu menjaga barang titipan. Yang kedua, benda yang dititipkan jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Dan ketiga, objek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip.
Selanjutnya, hukum menerima wadiah. Yang pertama, wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu, sementara tidak ada orang lain yang sanggup. Yang kedua, sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu. Yang ketiga, haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu. Dan yang keempat, makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip wadiah. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Dan yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan. Dan yang ketiga, terdapat pembukaan bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi. Dan yang keempat, ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening, giro, dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oke, selanjutnya karakteristik wadiah yad-dhamanah. Yang pertama, harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dan yang kedua, penerima titipan sebagai pemegang amanah. Dan yang ketiga, bank mendapatkan manfaat atas harta yang dititipkan. Dan yang keempat, dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan wadiah yad-dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan. Selanjutnya, kita ke bab 11, tafsir ayat gadai atau al-rahn. Pengertian gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dasar hukum gadai ada Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai ada sigot dan orang yang berakat, dan harta yang dijadikan agunan, dan utang armarhun bih. Selanjutnya syarat-syarat gadai. Yang pertama, syarat luzum atau tetap. Bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya. Yang kedua, ada syarat-syarat gadai, yaitu syarat yang pertama, syarat yang berhubungan dengan akad. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan para pihak. Yang ketiga, syarat-syarat yang berhubungan dengan para gadai. Yang pertama, barang gadaian itu harus hak milik sempurna. Yang kedua, barang gadaian itu harus benda yang tahan lama. Dan yang ketiga, barang gadaian itu harus benda yang suci. Dan yang keempat, barang gadaian itu harus bermanfaat. Selanjutnya, syarat yang berhubungan dengan marhun bih, yaitu gadai itu harus disebabkan utang yang pasti dan utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang, dan utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, berakhirnya akad gadai. Yang pertama, gadai diserahkan kepada pemiliknya. Kedua, hutang dibayarkan semuanya. Yang ketiga, penjualan gadai secara paksa oleh hakim. Dan yang keempat, pembebasan hutang oleh murtahin. Dan yang kelima, pembatalan hutang dari pihak murtahin. Dan yang keenam, rahan rusak atau sirna. Dan yang kedelapan, pemindahan rahan kepada pihak lain baik berupa hadiah, hibah, atau sedekah. Selanjutnya, materi terakhir, tafsir ayat pinjam-meminjam atau al-ariyah. Pengertian dari pinjam-meminjam. Pinjaman secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Dalil atau landasan hukum pinjam-meminjam ada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, macam-macam pinjam-meminjam. Yang pertama ada al-ariyah mutlak, bentuk peminjam barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun. Dan yang kedua, al-ariyah muqayyad, yaitu pinjaman terbatas, meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya.
waktu, dan tempat. Selanjutnya, rukun dan syarat minjam-meminjam al-ariyah. Rukunnya ada mu'ir, orang yang memberikan pinjaman, dan musta'ir, orang yang mendapatkan pinjaman, dan ketiga mu'ar, barang yang dipinjamkan. Dan syarat-syaratnya ada, yang pertama syarat orang yang meminjam balik, berakal, tidak mahjur alai karena boros, harus menjadi pemilik mutlak. Dan ada syarat-syarat orang yang meminjam, yaitu orang yang meminjam harus jelas, harus memiliki hak tasyaruf, dan ketiga syarat-syarat barang yang dipinjam harus bisa diambil manfaatnya berupa barang mubah, bila diambil manfaatnya tetap utuh. Dan syarat terakhir ada zigot. Selanjutnya, faktor yang membatalkan al-ariyah. 1. Pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghairu lazim. Dan yang kedua, peminjam mengembalikan barang pinjaman. Dan yang ketiga, peminjam dan pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila dan yang lain. Dan yang keempat, meninggalnya peminjam atau pemberi pinjaman. Dan yang kelima, taflis dan bangkrutnya pemberi pinjaman. Baik, terima kasih. Selesai sudah presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.